Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Kimia Organik. Kali ini kita akan belajar untuk menggambarkan struktur senyawa organik seperti yang biasa kita lihat di buku kimia SMA. Tentu saja kita akan menggambar senyawa organik dengan menggunakan aplikasi ChemSketch. Sama seperti apa yang telah kita pelajari pada pekan sebelumnya. Nah, kita lihat beberapa cara menggambarkan senyawa organik yang biasa kita lihat di buku kimia SMA. Jadi misalnya di sini kita lihat ada reaksi antara CH4 metana dengan Cl2 membentuk klorometan dan HCl. Nah, jadi di sini penggambarannya itu adalah seperti ini ya kalau di buku SMA. Jadi semua hidrogennya itu terlihat. Nah, tapi saya di sini tidak tahu makna dari garis melengkung ini apa, tapi sepertinya ini menunjukkan tanda panah. Padahal kalau kita lihat di buku-buku kimia organik itu mekanisme reaksi untuk klorinasi metana itu tidak seperti ini ya. Selanjutnya contoh reaksi lain di sini ada adisi Br2 terhadap alkena. Di sini etena direaksikan dengan Br2 membentuk dibromoetana. Jadi semua hidrogennya sama di sini terlihat, namun di sini kita tidak tahu Br ini terikat kemana ya karena seperti melayang begini. Begitu pula dengan hidrogennya, panjang ikatannya juga berbeda. Ini terjadi karena penggambaran persamaan reaksi ini tidak menggunakan aplikasi menggambar struktur. Begitu pula pada ujian nasional, di sini kita lihat ikatan rangka Po di sini terikat pada CH3, padahal kita tahu CH3 itu sudah mengikat 4 gugus yang lain jadi 3H dan 1C, jadi sepertinya ikatan rangkap oksigen ini harusnya terletak di karbon yang tengah ini. Begitu pula dengan OH di sini tergambar di ujung, padahal harusnya terikat di gugus CH di tengah ini. Begitu pula di sini soal ujian nasional yang lain, penggambaran benzenanya itu harusnya segi 6 sempurna, tapi di sini tidak mengikuti kaidah untuk penggambaran karbon sp2 yang memiliki sudut 120 derajat. Jadi seharusnya penggambaran benzena itu segi 6-nya tidak seperti ini ya teman-teman. Jadi apalagi yang ini, jadi ikatan itu sangat ini sejajar ya, padahal seharusnya membentuk sudut 120 derajat sesuai dengan sudut ikatan untuk karbon sp2. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita gunakan aplikasi ChemSketch karena kita pada kesempatan kali ini kita sedang belajar untuk menggunakan ChemSketch. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi ChemSketch-nya. Jadi seperti biasa kita sudah mengaktifkan di sini tombol karbon, kita klik, maka yang muncul adalah CH4. Kemudian kita pilih kursor dan kita blok, kemudian kita gunakan perintah tools dan add explicit hydrogen untuk memunculkan semua hidrogennya. Kita klik sehingga muncul struktur seperti ini. Selanjutnya kita klik karbon yang di tengahnya, kemudian kita double klik sehingga muncul table properties di sebelah kanan. Kemudian kita pilih tab common dan centang untuk show all carbon di sini. Kemudian apply sehingga muncul di sini semua karbonnya. Kemudian bagaimana kita untuk memperpanjang rantai? Kita bisa menambahkan karbon yang lain di sini. Kemudian kita blok, kemudian tools, add explicit hydrogen. Selanjutnya kita klik lagi karbonnya untuk show all carbon dan apply. Dan seterusnya, sehingga kita bisa menggunakan panjang rantai yang diinginkan. Nah, kita tambah lagi di sini satu karbon. Seperti itu. Satu karbon di sana, satu karbon di sini, dan misalnya saya ingin memperlihatkan hidrogen yang ada di sebelah ujung sini, maka tools, add explicit hydrogen,
kemudian klik karbon yang akan dimunculkan, kemudian apply. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah atom-atom H ini menjadi misalnya gugus OH, maka kita aktifkan O dan klik di salah satu H-nya. Nah, kemudian jika kita ingin membuat ikatan rangkap 2, maka kita harus menghapus salah satu hidrogen yang terlihat ini. Misalnya di sini kita hapus, kemudian kita lakukan klik di ikatannya sehingga terbentuk ikatan rangkap 2. Nah, bagaimana cara kita untuk memunculkan nama dari senyawa ini? Maka kita bisa blok senyawanya. Kemudian dengan cara yang sama, tools, kemudian di sini ada generate, kemudian name for structure. Maka ChemSketch akan menghitung untuk menentukan nama dari senyawa ini, yaitu 3-metil-butanal, sesuai dengan nama IUPAC. Bagaimana teman-teman sudah bisa dipahami cara kita tadi menggambar dengan cara penyajian struktur dalam buku SMA, kemudian membuat nama IUPAC-nya secara otomatis. Oke. Nah, seperti contoh pada slide tadi di awal, kita bisa juga menggambarkan mekanisme reaksi organik dengan menggunakan ChemSketch. Misalnya tadi kita menggunakan reaksi ini ya. Jadi ada alkena CH2 ditambah Br2. Di sini Br-nya ada di bawah ya. Br2. Diklik. Kemudian klik lagi jadi Br2. Kalau kita ingin menggeser, kita tinggal aktifkan kursornya, kemudian kita geser entah itu objek tanda tambah ini, atau misalnya kita blok Br2-nya supaya bisa bergeser juga. Di situ, kemudian kita punya tanda panah. Kita klik. Dan kita gambarkan produknya. Produknya adalah ini ya, dibromoetana. Jadi ini kita expand hidrogennya, blok, kemudian tools, add explicit hydrogen. Kalau perlu digeser, kita coba geser. Oke, dengan menggunakan panah di keyboard juga bisa kita menggeser molekul, kemudian kita ganti 2 atom hidrogennya dengan Br. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini karbonnya belum muncul, kita munculkan, kita blok karbonnya 2, show all carbon, kemudian apply. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita menggambarkan tadi ada panah yang melengkung. Jadi kalau kita lihat di buku kimia organik bahwa mekanisme reaksi adisi Br2 terhadap alkena itu adalah dengan melalui pembentukan jembatan bromonium ion. Jadi seperti segitiga, tapi nanti di tengahnya ada Br yang muatannya positif. Oke, jadi kita duplikat ini etananya sambil memencet kontrol, kemudian kita tarik, kita pindahkan, kemudian dilepas. Selanjutnya, kita tempatkan Br2-nya di sebelah bawah sesuai dengan buku kimia organik. Oke, kalau ini ke pinggir, kita undo. Jadi kalau ingin di bawah, ya kita tarik ke bawah. Seperti itu. Misalnya kita merasa terlalu dekat, kita bisa blok, kemudian kita pindahkan agak bawah. Nah, kemudian untuk membuat panah melengkung, kita pindah ke tab Draw. Kita klik ini. Kemudian kita pilih di sini ada Curve Arrow. Misalnya yang ini ya, yang 120 derajat, atau kita bisa pilih yang mana saja sesuai dengan keinginan. Saya memilih yang ini. Maka saya bisa membentuk seperti ini. Jadi dari ikatan menyerang ke Br, kemudian Br menyerang ke karbon alkena yang lain. Nah, bagaimana cara kita menambahkan tanda panahnya? Kita gunakan kursor sini atau panah ini, dan kita double klik.
sehingga muncul object panel. Kalian klik arrow dan pilih di sini tanda panahnya, kemudian apply. Oke, kalau ini benar kita lanjutkan. Kalau misalnya ini dirasa kurang betul, kita swap, kemudian kita apply. Gitu, kemudian kita lakukan cara yang sama. Karena ini sudah kita pilih, kita apply. Nah, ini sudah sesuai ya. Kemudian yang terjadi kemudian adalah pembentukan tadi ke bentuk bromonium ion. Ini kita copy tanda panahnya, kemudian kita buat lagi dengan mengaktifkan structure, kemudian kita simpan 2 karbon di sini, kemudian kita simpan Br. Nah, kemudian kita tarik ikatan dari C ke Br. Nah, sehingga Br-nya sekarang berikatan dengan 2 atom karbon dan bermuatan positif. Inilah yang disebut dengan spesies ion bromonium. Kemudian kita munculkan semua hidrogen dan karbonnya. Jadi kita blok, tools, generate, or add explicit hydrogen di sini. Kemudian show all carbon, apply. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita masih punya satu Br tadi yang belum bereaksi. Saya ingin mengcopy dulu ini, karena sebentar lagi sudah selesai reaksinya. Kita copy. Kemudian kita geser seperti tadi caranya. Oke. Pindahkan ini ya, object properties-nya. Kemudian saya tadi punya Br minus. Di sini kita simpan dulu Br-nya di atas tanda panah misalnya. Kemudian kita buat dia menjadi tanda minus. Jadi muatannya negatif, kita pilih ini, klik. Kemudian klik yang minus. Klik. Nah, seperti itu. Jadi sesuai. Kemudian kita tambahkan lagi tanda panah melengkung. Kita pilih tab draw. Kemudian kita pilih panahnya yang ini misalnya. Kita buat dia menyerang karbon ini. Kemudian kita aktifkan untuk membuat tanda panahnya. Kita aktifkan mouse-nya, kursornya, dan kita apply. Karena ini sudah benar, berarti kita lanjutkan untuk menambah satu lagi arrow di sebelah sini. Nah, jadi ini. Apply lagi. Nah, ini terbalik kan? Kita swap, kemudian apply. Begitu, sehingga terbentuk molekul yang sebelah kanan. Jadi, sangat mudah. Dan pada akhirnya terlihat bahwa Br ini memang terikat di karbon yang mana, begitu ya. Kemudian panjang ikatannya juga akan sama. Sesuai dengan biasa di buku-buku kuliah gitu. Jadi tidak ada tadi yang ikatan rangkap O-nya itu pindah bergeser karena mungkin menggunakan Microsoft Word gitu. Jadi akan tetap seperti ini. Baik, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya bagaimana kita menggambar benzena tadi ya. Oke. Kita coba buat tempat kosong. Jadi di sini kita kembalikan ke tab structure. Kemudian kita klik benzena. Di sini ada template, banyak sekali gugus-gugus yang bisa kita pakai. Di sini ada benzena segi 6 dengan ikatan rangkap yang selang-seling. Kita klik. Kemudian kita tambahkan CH3. Misalnya tadi molekul yang pertama itu adalah astofenon. Kita klik, kemudian klik lagi sekali. Kemudian kita buat ikatan rangkap di sana. Dan kita ubah satu karbon di sini menjadi O. Ini ya. Selanjutnya karbon ini kita akan munculkan antara diklik dan show all carbon. Apply. Oke. Selanjutnya, misalnya kita ingin membuat ikatan-ikatan ini tebal, maka kita harus memblok lagi. Kemudian kita pilih bond.
dan kita pilih yang ikatan lengkapnya misalnya lebih tebal 1,2 poin, dan ikatan lengkap juga 1,2 poin. Kemudian jangan lupa tadi di sini show karbonnya yang all-nya itu kita hilangkan dulu supaya nanti tidak keluar semua karbonnya. Oke, kita apply di sini. Oke, kemudian kita blok yang karbon ini, kemudian kita show. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat benzenanya itu ada tanda lingkarannya seperti tadi, kita blok benzenanya. Kemudian dengan cara yang sama di menu tools, kemudian di sini ada show aromaticity. Nah, setelah itu bisa kita blok untuk kita pindahkan misalnya ke PowerPoint atau Word, tergantung kebutuhan. Kita copy, dan saya misalnya akan memindahkan ke PowerPoint. Nah, kemudian saya tempel di sini, saya paste. Nah, begitu. Jadi, sini kita sudah memiliki penggambaran struktur yang sesuai dengan kaidah yang memang umum dalam ilmu kimia. Baik. Nah, bagaimana teman-teman sudah bisa menggambarkan struktur seperti pada buku kimia SMA? Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman terus semangat untuk mempelajari kimia organik. Terima kasih atas perhatian teman-teman, sampai jumpa di video berikut.